Belum semua penyuap mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Heriandi dan mantan Ketua Senat M. Basri, tersentuh hukum. Padahal, dalam persidangan terungkap sejumlah nama lain ikut memberikan uang ratusan juta rupiah kepada ketiga terdakwa. Selama persidangan perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 dengan terdakwa Karomani, Heriandi dan M. Basri, terungkap sejumlah nama ikut menyuap para terdakwa. Sayangnya, KPK hanya menetapkan Andi Desviandi sebagai tersangka yang kemudian divonis 16 bulan penjara karena terbukti menyuap Karomani sebesar 250 juta rupiah. Sementara beberapa penyuap lain hingga kini belum tersentuh hukum. Bahkan, beberapa nama memberikan uang suap lebih besar dibandingkan Andi Desviandi. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Selasa 24 Januari 2023 lalu, saksi Fajar Pramukti menyebut menerima uang titipan dari dua orang tua mahasiswa sebesar 625 juta rupiah dan sekitar 325 juta rupiah diserahkan kepada terdakwa M. Basri. Uang suap tersebut diberikan oleh Ferry Antonius alias Anton Kidal sebesar 325 juta rupiah. Karena ingin anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila. Selain itu, Fajar Pramukti menerima uang titipan sebesar 300 juta rupiah dari orang tua mahasiswa titipan bernama Linda Fitri untuk diluluskan masuk Fakultas Kedokteran Unila. Saksi lainnya, dosen honorer Unila Wayan Rumite mengaku, menerima titipan uang 155 juta rupiah untuk meluluskan 3 mahasiswa di Unila. Wayan membeberkan, uang titipan sebesar 105 juta rupiah berasal dari Niko Mang Sumantri, 25 juta rupiah dari Iketut Firdan Slokantara, dan 25 juta rupiah dari Wayan Santi Arif. Warek 2 Bidang Keuangan Unila Asep Sukohar, saat bersaksi di persidangan menyebut menerima uang titipan sebesar 350 juta rupiah dari Dr. Radi karena anaknya diluluskan masuk Unila. Bukan hanya itu, Asep juga mengaku, menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari Sofia yang merupakan salah satu orang tua mahasiswa titipan dan menerima uang setoran dari Dr. Rasmi Zakiah selaku Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unila yang menitipkan keponakannya sebesar 300 juta rupiah. Pihak lain yang terungkap menyuap Karomani adalah Ahmad Tamzil. Hakim Edi Purbanus mengatakan, berdasarkan pemeriksaan saksi Mualimin, Ari Meizari, dan saksi lainnya disebutkan Ahmad Tamzil memberikan uang 250 juta rupiah di luar sumbangan pembangunan institusi melalui jalur Mualimin yang merupakan orang kepercayaan Karomani untuk masuk Fakultas Kedokteran. Namun, Ahmad Tamzil membantah pernah memberikan uang agar anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unila. Ia hanya meminta bantuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila. Budi Sutomo saat menjadi saksi mengatakan, mengumpulkan uang titipan dari beberapa uang diantaranya Mardiana, anggota DPRD Lampung 100 juta rupiah, Evi Kurniati 100 juta rupiah dan Wayan 250 juta rupiah. Tidak berlebihan, jika kemudian Andi Desviandi merasa diperlakukan tidak adil. Karena beberapa penyuap lain Karomani tidak dijadikan terdakwa. Pengacara Andi Desviandi, Ahmad Handoko mengungkapkan, Andi Desviandi merasa telah dizalimi dalam persidangan tersebut. Karena bukan hanya Andi Desviandi yang memberikan suap ke mantan Rektor Unila Karomani untuk meluluskan mahasiswa masuk Unila. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta KPK mengusut semua pihak yang turut menyuap Karomani CS. Boyamin mendesak KPK mengusut pemberi suap lainnya. Dia mengatakan, penindakan terhadap penyuap lainnya dibutuhkan agar tidak ada tudingan KPK tebang pilih. Gratis itu dan suap bedanya adalah satu mengenai, ini secara teori ya, saya tidak bicara mengenai di fakta, tapi secara teori hukum. Kalau gratis itu ada ketidakjelasan. Apa yang tidak jelas? Sumber pemberian, peruntukan pemberian. Tapi semuanya itu harus terkait dengan masalah bukti lah ya. Yang kita masukkan itu adalah yang kita yakin adalah bukti. Oke. Ya kan? Mana suap loh? Kalau pemberiannya memang terkait dengan urusan siswa, ya suap dong. Kenapa saya bilang suap? Karena satu, jelas nggak pemberinya? Oh jelas nih.
maksudnya Andi ya jelas. Peruntukannya jelas nggak? Kan kaitan dengan dua orang. Mau dia bilang, oh saya nggak ada niat Pak, tapi ngeles kan. Saya nggak ada niat Pak untuk datang ngasih terima, itu ada kaitan dengan diterima. Saya tanya aja duluan mana pengumuman diterima dengan ngasihnya. Nah gitu aja selesai. Kalau Pak Sulpakar kan juga berkait dengan penerimaan mahasiswa. Nah itu tadi yang kami bilang kenapa dakwaan teman-teman sudah pada tahu semua nih. Iya, sudah dibaca. Tapi prinsipnya satu hal. Kenapa bedakan kita masukkan dalam gratis? Kenapa kita masukkan dalam swab? Tim sepakat kemarin alat bukti mendukung bahwa Sulpakar itu memberikan belum terkonfirm dengan alat bukti. Itu nanti kita lihat cek dia masuk dalam berkas nggak? Karena kan kita ambil dari catatan nih. Ya. Kalau ada dalam berkas dia Kita cek. positif panggil. Ya. Kalau ada nanti yuk kita panggil loh. Oh, berarti tetap kita akan panggil. Kita cek dalam berkas. Iya. Mukri apakah akan dihadirkan atau berserta dengan para bupati-bupati itu, pejabat-pejabat itu? Yang lazim kita hadirkan adalah saksi-saksi yang ada dalam berkas penyidikan. Ya. Oh begitu. Kalau itu nggak ada dalam berkas dan dirasa perlu disepakati oleh majelis dan penasihat hukum dan terdakwa, maka kita sama-sama minta penetapan untuk menghadirkan saksi di luar berkas. Oke. Itu caranya hukum acaranya. Artinya kita saring semua fakta ini, tidak semua kita mentah. Nah, kalau kita semua masukkan saksi nggak jujur aja kita masukkan ya repot, dan gitu ya. Oke. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogipinem, Kupas TV, melaporkan.